Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu meliputi kita semua, amin. Kali ini saya membawakan kisah dakwah Nabi Muhammad ketika Hindun binti Utbah bertaubat. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja, check it out. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Hindun binti Utbah yang membenci segala sesuatu tentang Islam. Baginya, Islam itu membawa perpecahan dan musibah bagi keluarganya. Namun ketika Hindun mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung berubah 180 derajat. Menjadi seorang wanita yang terus berdakwah untuk Islam dan membela Islam sampai akhir hayatnya. Hindun lahir dari keturunan terhormat. Ayahnya bernama Utbah bin Rabi'ah, seorang bangsawan Quraisy. Sedangkan ibunya bernama Sofiyah binti Umayyah. Ibundanya adalah seorang sosok wanita yang sangat cerdas. Hindun pun mewarisi kecerdasan dari ibundanya. Selain cerdas, Hindun pun seorang pemberani dan mahir dalam berkuda. Hindun pernah menikah 2 kali. Pernikahan pertamanya dengan Al-Faqih Al-Muhiroh tidak berjalan lancar dan mengakibatkan perceraian. Kemudian Hindun dinikahi oleh Sahr bin Harb atau lebih dikenal dengan Abu Sofyan. Selama hidup dengan Abu Sofyan, Hindun pun melahirkan beberapa orang anak. Salah satunya diberi nama Muawiyah bin Abu Sofyan. Kelak Muawiyah inilah yang akan menjadi khalifah pertama dari Bani Umayyah. Ada juga seorang putri yang diberi nama Romlah binti Abu Sofyan, yang kelak ketika dewasa akan dinikahkan dengan Rasulullah SAW ketika Siti Khadijah telah meninggal dunia. Setelah kaum musyrikin mengalami kekalahan di Perang Badar, Hindun yang awal mulanya baik menjadi kebalikannya. Pada saat itu ada salah seorang saudaranya yang melapor kepada Hindun. Wahai Hindun, di perang ini kita mengalami kekalahan. Ayahmu dan semua saudaramu juga terbunuh. Kemudian Hindun pun bertanya, siapa yang membunuhnya? Yang membunuhnya adalah Hamzah. Dengan muka yang sangat merah dan menahan amarah yang amat sangat, Hindun pun berkata, awas kau Hamzah, aku akan membalaskannya atas kematian ayahku dan saudara-saudaraku. Aku sangat tidak terima ini semua. Dan sejak saat itulah dia benar-benar tambah membenci Islam, apalagi dengan Hamzah. Setahun kemudian terjadi peperangan di Bukit Uhud. Hindun pun tidak melewatkan kesempatan ini dan bergabung dengan kaum musyrikin. Dia bertugas mengobati pasukan yang terluka dan memberi semangat kepada semua pasukan kaum musyrikin. Dan dia pun tidak melewatkan kesempatan itu. Dia menyuruh seorang budak yang bernama Watsi, dan disuruhnya budak tersebut membunuh Hamzah dari belakang dengan tombak serta mengambil hatinya Hamzah. Budak tersebut mau melakukannya karena diiming-imingi dengan dibebaskan menjadi budak dan hadiah harta benda yang sangat banyak. Singkat cerita, budak tersebut pun berhasil membunuhnya dan berhasil mengambil hatinya Hamzah. Dan Hindun pun terkenal dengan sebutan Aqilatul Khitbah atau seorang pemakan hati. Dan peristiwa tersebut tidak akan dilupakan oleh kaum muslimin pada saat itu. Namun sekarang keadaan sudah berubah ketika Hindun sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kekuatan kaum muslimin lebih besar daripada kaum musyrikin, pada tahun ke-8 Hijriah, tanggal 10 Ramadan terjadi
peristiwa fenomenal yang mengguncangkan kota Mekah. Peristiwa tersebut disebut Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah. Peristiwa tersebut dilatar belakangi oleh kaum musyrikin yang berkhianat, yaitu mereka mengingkari perjanjian Hudaybiyah. Kaum musyrikin pun sudah berulang kali mendatangi Rasulullah, yakni Abu Sufyan, untuk meminta maaf. Namun Rasulullah tidak mengatakan apa-apa dan tidak memberi maaf. Dan dalam kondisi terdesak itu pun akhirnya Abu Sufyan pun menyatakan keislamannya. Kemudian kaum musyrikin pun dan Hindun juga sudah menunggu kedatangan Abu Sufyan sebagai pemimpin mereka. Hindun pun sebagai istrinya langsung bertanya, "Bagaimana hasilnya, wahai suamiku?" Abu Sufyan pun menjawab, "Sudah waktunya kita menyerah karena Muhammad membawa 10.000 pasukan." Hindun pun tidak terima dan mengatakan, "Apa, sudah banyak sekali yang kita korbankan, tiba-tiba kamu akan menyerah begitu saja?" Hindun benar-benar kecewa dengan keputusan suaminya. Apalagi suaminya itu, Abu Sufyan, sudah mempunyai sifat yang sangat aneh. Yaitu Abu Sufyan mengatakan, "Wahai kalian semua, Muhammad membawa 10.000 pasukan. Jika kalian ingin selamat, maka masuklah masjid atau ke rumah kalian masing-masing atau ke rumah saya, maka kalian akan selamat." "Apa maksudmu kamu berkata begitu? Apakah kamu sudah masuk Islam?" Dan hati Hindun pun sebenarnya sangat ketakutan, karena takutnya Nabi Muhammad SAW menuntut balas atas kematian Hamzah. Hindun pun sangat bimbang, dan dalam hati berkata, "Apa ya yang harus aku lakukan sekarang?" Dan ternyata Nabi Muhammad SAW pun datang ke Mekah bukan untuk perang, tetapi untuk menyelamatkan kaumnya dari kaum musyrikin dan mengembalikan Ka'bah sebagai fungsi awalnya, yakni untuk beribadah kaum muslimin, dan semua berhala-berhala disingkirkan dari Ka'bah. Ketika waktu sholat tiba, seluruh pasukan yang jumlahnya ribuan langsung sholat menghadap Ka'bah. Hindun melihat kekhusyukan kaum muslimin dalam beribadah, tiba-tiba hatinya terenyuh. Hindun itu berkata, "Aku tidak pernah melihat orang beribadah sekhusyuk ini dan begitu damai." Kemudian keesokan harinya Hindun pun mendekati suaminya. Hindun pun berkata, "Wahai suamiku, aku ingin masuk Islam tanpa paksaan dari siapapun, bahkan darimu." Abu Sufyan pun menjawab, "Subhanallah, alhamdulillah. Allah sudah memberikan hidayah kepadamu. Aku sangat senang mendengarnya. Tapi istriku, kenapa kamu tiba-tiba ingin masuk Islam ya? Karena setauku kamu kan sangat kaku dan keras kepala." Hindun pun menjawab, "Aku sangat kagum dan sangat takjub melihat kaum muslimin itu sangat tunduk kepada Tuhannya ketika mereka beribadah. Baru kali ini aku melihat di kota Mekah ada orang beribadah, ruku dan sujud secara bersamaan." Dan akhirnya semua penduduk Mekah pun menerima ajaran Islam. Sedangkan Hindun bergabung dengan wanita lainnya mendatangi Rasulullah untuk berbaiat. Dalam berbaiat tersebut, Hindun memakai cadar agar tidak diketahui oleh Rasulullah karena dirinya masih merasa bersalah atas kejadian Hamzah. Padahal Rasulullah tidak pernah merasa dendam, bahkan dilihatnya sangat sejuk dan bijaksana. Hindun itu seorang yang sangat cerdas, sehingga perkataan Rasulullah banyak sekali mendapat kritikan dari Hindun. Suatu saat Hindun pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya mengambil sedikit harta dari suamiku bagaimana? Karena suamiku sangat pelit."
Rasulullah pun menjawab, sesungguhnya harta yang kamu ambil adalah halal bagimu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 12. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan bersekutu sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang tidak baik, maka terimalah janji setia mereka dan memohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah mereka semua dibaiat, Abu Sofyan dan Hindun sesampai di rumahnya, mereka pun menghancurkan berhala-berhalanya. Setelah Hindun masuk Islam, Hindun pun menjadi seorang wanita yang sangat istimewa. Rajin berpuasa, rajin sholat malam, rajin bersedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah mematikan rasa dengki di hatinya. Ketika wafatnya Rasulullah pun, Hindun sangat terpukul. 4 tahun setelah meninggalnya Rasulullah, terjadi perang Yarmuk antara orang Arab dan pasukan Romawi Timur. Hindun pun turun ke medan perang, dan Hindun melihat banyak kaum muslimin yang melarikan diri dari peperangan. Bahkan pada saat itu Abu Sofyan pun ingin mundur juga. Dengan semangat juang yang tinggi, Hindun pun menyemangati Abu Sofyan agar terus berjuang melawan Romawi. Dan dengan semangat itu pun peperangan dimenangkan oleh umat Islam. Namun dengan berakhirnya peperangan itu pun Hindun pun meninggal dunia. Hindun pun meninggal dunia saat berjihad di jalan Allah. Itu tadi rangkaian kisah dakwah Rasulullah SAW ketika Hindun bin Utbah sudah bertaubat. Jika saya salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.